Arti keselamatan merupakan sesuatu anugerah, yang dimana kita diberikan harapan bahwa kita mempunyai kehidupan yang baru. Keselamatan. Arti keselamatan menurut saya itu berarti kita terbebas dari hukuman maut. Kita ditolong untuk bebas. Keselamatan itu adalah untuk kita ke depannya nanti biar kita lebih berhati-hati. Buat kesehatan, karena kalau diri selamat pasti sehat anak bangsa. Keselamatan itu menurut saya itu kebebasan. Kita telah dibebaskan dari dosa oleh penyaliban Kristus di kayu salib. Itu arti keselamatan yang sejati, yang hakiki atas pengorbanan Kristus di kayu salib. Itu menurut saya. Ya, salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema arti keselamatan. Ya, saudara-saudara, ada banyak orang Kristen yang bertanya, apa sih arti keselamatan itu? Nah, arti keselamatan itu dalam kekristenan adalah penyelamatan jiwa dari dosa dan kematian. Keselamatan dapat juga disebut sebagai pembebasan ataupun keamanan dari kodrat orang berdosa, dan itu merupakan janji akan kehidupan kekal melalui Roh. Nah, dalam kekristenan jelas bahwa arti keselamatan itu adalah pembebasan dan memberikan keamanan kepada manusia yang berdosa. Pembebasan dari apa? Dari kematian yang kekal. Setelah itu kita memperoleh hidup yang kekal karena apa? Janji Tuhan itu ya dan amin. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia dalam naturnya adalah manusia yang berdosa, yang seharusnya memperoleh hukuman yang kekal, yaitu hukuman tidak hidup bersama dengan Allah dan memperoleh hukuman yang kekal. Ya, tetapi kita akan merenungkan dari satu firman Tuhan, yaitu Markus 16 ayat 16. Firman Tuhan berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita, ketika kita mau memperoleh keselamatan yang kekal itu, yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu, kita harus menerimanya, kita harus percaya kepadanya. Maka dari itu, kehidupan manusia ketika dia mengenal Tuhan Yesus, ada dua hal yang akan terjadi, yaitu percaya dan tidak percaya. Karena apa? Ada banyak orang juga yang melebihi dari pikirannya. Dia menolak kasih yang besar itu yang Tuhan Yesus berikan. Ya, tetapi kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa Dia sudah memberikan keselamatan yang kekal kepada kita. Keselamatan itu merupakan anugerah. Keselamatan itu diberikan cuma-cuma kepada kita. Tanpa usaha apapun yang kita lakukan, keselamatan itu diberikan kepada kita. Ya. Maka dari itu, kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan yang memberikan keselamatan itu. Ketika kita percaya, kita akan menerima hidup yang kekal. Ketika kita tidak percaya, maka kita akan memperoleh hukuman. Ya, hukumannya jelas bahwa hukuman yang kekal, mati, kata firman Tuhan. Ya, dia akan memperoleh kematian, bukan hidup. Orang Kristen itu mati satu kali, hidupnya dua kali. Maka kita harus terus percaya kepada Tuhan agar kita memperoleh hidup yang kekal daripada Tuhan itu. Yesus datang ke dunia memberikan keselamatan bagi manusia. Tinggal kita manusianya lagi, apakah mau menerima keselamatan itu atau tidak? Itu menjadi pertanyaan dalam diri kita masing-masing. Apakah kita mau menerima keselamatan itu atau tidak? Silakan jawab dalam diri Anda masing-masing. Nah, kita harus tahu bagaimana cara kita memperoleh keselamatan itu. Yang pertama, mengakui dosa kita setiap hari. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan,
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bagaimana caranya kita mengakui dosa kita setiap hari? Yaitu dengan berdoa. Dengan berdoa kita artinya berbicara kepada Allah. Kita berbicara kepada Allah secara langsung dengan sikap hati kita yang sungguh-sungguh mau datang kepada Allah. Jangan kita ragu untuk berdoa, jangan kita malas untuk berdoa, dan kita juga harus mengevaluasi hidup kita, apakah kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan setiap harinya. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudara bangun pagi, kita harus merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan itu harus menjadi pegangan dalam hidup kita. Sepanjang satu hari kita melakukan aktivitas, kita harus tetap terus memegang firman Tuhan. Ketika kita akan beristirahat malam, kita merenungkan firman Tuhan kembali dan kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan? Atau kita belum sepenuhnya melakukan kehendak Tuhan? Ketika kita mengevaluasi diri kita, maka hari demi hari hidup kita akan diperbaharui oleh Tuhan. Maka lakukanlah evaluasi itu. Jangan malu untuk mengakui dosa kita kepada Tuhan. Jangan takut untuk mengakui dosa kita kepada Tuhan. Ketika kita malu, ketika kita takut, kita ragu mengaku dosa kita, kita sudah meremehkan Tuhan. Kita sudah meremehkan keselamatan yang Tuhan berikan itu. Padahal kita tahu Yesus datang ke dunia menjadi manusia dan Dia mati disalibkan, Dia bangkit dan naik ke surga. Semua itu hanya semata-mata untuk menyelamatkan manusia. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, akui dosamu setiap hari, evaluasi dirimu setiap hari, agar memang sungguh keselamatan yang Tuhan berikan itu kita terima secara totalitas. Yang kedua, hidup selaras dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya kita menerima keselamatan itu adalah hidup kita harus selaras dengan firman Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Firman Tuhan ini berbicara tentang kehendak Tuhan untuk kita. Firman Tuhan ini berbicara tentang kehendak Tuhan untuk mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup kita harus berbeda dengan hidup orang dunia ini. Bagaimana mungkin kita berkata kita menerima keselamatan tapi hidup kita sama saja seperti orang-orang yang ada di dunia ini? Mereka tidak percaya kepada Allah. Ada banyak sekali manusia saat ini yang sulit menerima tentang keselamatan ini, menerima Yesus sebagai Tuhan. Maka dari itu kita harus berbeda. Hidup kita harus berbeda. Hidup kita harus mencerminkan apa yang baik menurut Tuhan. Dalam ayat yang terakhir dikatakan, apa yang baik yang berkenan kepada Allah. Artinya hidup kita harus berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Memang sebagai manusia kita memiliki keterbatasan. Kita tidak bisa sepenuhnya sempurna. Tetapi kita harus tetap terus mengejar kesempurnaan itu berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kekuatan daripada Allah. Maka Allah sendirilah yang akan menyempurnakan itu. Kita tidak melakukan apa-apapun. Kita tidak perlu repot dan bersusah payah untuk mendapatkan keselamatan itu. Ya, kita tidak perlu rumit dalam mencari keselamatan itu. Karena apa? Keselamatan itu yang telah disediakan Tuhan kepada kita. Ya, diberikan secara cuma-cuma, diberikan secara gratis dalam hidup kita. Tinggal kitanya saja, apakah mau menerima keselamatan itu? Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan yang kita terima bukan karena hasil usaha kita, tapi kasih karunia yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Maka kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih kepada Yesus yang telah datang ke dunia ini,
itulah arti keselamatan itu. Arti keselamatan yang sesungguhnya adalah hidup kita. Hidup kita yang diselamatkan oleh Tuhan. Kasih karunia yang besar yang diberikan kepada kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.